Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini insyaallah kita akan melanjutkan baca kitab Riyadhus Shalihin bab mujahadah dan masuk di hadis yang 97 kalau saya 97 nomor hadis 97 hadis yang ketiga dalam bab ini. Qala mu'allif rahimallahu ta'ala Ali bin Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni'matani maghbunun bihima katsirun minan nas as-sihah wal faragh rawahu Bukhari. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ada dua kenikmatan maghbunun bihima katsirun minan nas, yaitu yang kedua manusia lalai di dalam hal itu, bisa menggunakan dengan baik. Maghbunun bihima, terkalahkan, tidak bisa jadi terlalaikan di situ. Hanya orang yang telah menyadari dalam hal itu bisa menggunakan dengan baik, yaitu as-sihah wal faragh, yaitu kesehatan dan juga waktu luang. Kesehatan dan kesempatan atau waktu luang. Rawahu Bukhari. Kalau selesai menurut mengatakan, qala al-Walid rahimahullahu ta'ala fi ma rawahu an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ni'matani maghbunun bihima katsirun minan nas as-sihah wal faragh. Al-Walid rahimahullahu ta'ala mengatakan di dalam apa yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'matani maghbunun bihima katsirun minan nas as-sihah wal faragh. Yani anna hadaini jinsaini minan ni'ami maghbunun bihima katsirun minan nas, yaitu bahwasanya dua jenis ini dari kenikmatan, dua jenis kenikmatan ini banyak sekali manusia yang maghbunun bihima, yaitu maghlubun bihima, jadi terkalahkan, artinya tidak bisa menggunakan dengan maksimal, tertipu dengannya, tidak bisa menggunakan dengan baik, yaitu as-sihah wal faragh, kesehatan dan juga waktu luang. Penjelasannya perhatikan. Wa dzalika annal insana idza kana sahihan kana qadiran ala ma amarahu Allah bihi ayyafal wa kana qadiran ala ma nahahu Allah anhu ayyatrukahu li'annahu sahihul badan munsaliku sadr mutmainul qalb. Kadzalika al-faragh idza kana indahu ma yubihi wa ma yakfihi min mu'natin bahwa mutafaddiqun. Yaitu bahwasanya manusia itu, apabila manusia itu sehat, maka ia mampu untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Dan dia mampu pula untuk meninggalkan apa yang dilarang. Dan dia sehat. Apa yang diperintahkan mestinya mampu dia kerjakan. Apa yang dilarang ya mampu untuk ditinggalkan. Kenapa? Dia harus sahihul badan,
Karena dia badannya sehat, gak sakit. Munsan iku soter, hatinya lapang. Ya, namanya sehat, hatinya lapang. Bermain qalb, hatinya tenang, tidak gundah, tidak galau, ya kan? Tenang. Demikian juga al-faragh, waktu luang. Yaitu idakala indahu ma yubihi wa ma yakfihi, apabila dia itu ada sesuatu yang dimakan, yang ditempati, jadi nggak terlalu ngoyo, ya kan? Kan kemarin ada yang waktu orang tuh makin sibuk pikiran kerja. Ini ada waktu faragh, waktu luang. Ya, jadi ya bisa waktu luang, nggak terlalu sibuk itu. Karena tadi ada yang ditempati, ada yang cukup untuk dimakan, cukup lah. Pensiunan, nggak mesti lah, kalau pensiunan misalkan, kan sudah waktu luang banyak, ya kan? Maka ini mutabalik, waktunya banyak yang pas mau ini mau itu bisa. Wa idza kana insanu balighan sahihan fa innahu yuhban katsiran bihadza. Li'anna katsiran min awqatina tadiku bila faidatin wa nahnu bi sihatin wa afiyatin wa faraghin. Wa ma'adzalika tadiku alaina katsiran. Walakinnana la na'rifu hadzal ghabna fid dunya. Innama ya'riful insan al-ghabna idza khadaruhu al-ajalu. Nah, jadi manusia apabila dia itu waktunya luang, keadaan badannya sehat, maka seringkali dia merasa nyaman. Seringkali dalam hal ini kurang menyadari lah, bahasanya kayaknya nggak ada yang dilakukan, nyantai gitu. Lihat kasih minal awqatina, kenapa? Karena banyak. Jadi kurban itu sebenarnya makbulun itu ada menyebutkan barang itu, barang itu dia beli dengan sesuatu yang mahal. Dengan dibeli dengan sesuatu yang mahal, dijual dengan sangat murah. Barang ini berharga, tetapi dijual dengan sangat murah. Barang ini berharga aslinya, dijual dengan sangat murah. Sudah orang semacam ini kan menyesal, kan harusnya dibalik lagi. Tapi ini berharga, tapi belinya dengan harga yang mahal, tapi dijual dengan harga yang murah. Jadi kayak tertipu bahasanya. Kapan tahunya tadi kan? Karena banyak manusia, li'anna katsiran min awqatina, karena banyak sekali waktu kita itu yang hilang tanpa faedah. Apa sih yang berharga di dalam kehidupan kita? Kita hidup itu sebenarnya modal utama kita apa? Katanya. Yang paling mahal itu apa? Waktu. Bahkan ada yang antara waktu itu lebih mahal daripada emas. Emas sekarang berapa 1 gram? Itu 2 juta misalkan. Ya kan? Waktu ini kenapa lebih mahal daripada emas? Emas, mungkin orang kehilangan emas 1 gram, 5 gram, 10 juta bisa. Suatu ketika dia punya uang 20 juta bisa tambah beli berapa? Dapat 10 gram. Tapi kalau orang kehilangan waktu 5 menit saja misalkan, dia nggak bisa kembali. Ustaz, besok kan sudah pasti ada waktu lagi besok. Waktu besok sudah lain. Apalagi kalau waktu manusia telah ditentukan kan umurnya, nggak akan kembali lagi, nggak akan bisa. Menyesal dia, aku tadi waktu. Ngapain aku tadi gitu? Terus gitu nih, menyesal. Kapan tahunya? Perhatikan. Jadi banyak waktu kita tuh yang berlalu tanpa faedah, Wa nahnu fi sihatin wa afiyatin wa faraghin, sementara kita dalam keadaan sehat, mau ibadah melakukan perintah itu bisa, meninggalkan dilarang bisa, gitu.
wa afiat, sehat, wal afiat, wa baroh, tidak sibuk, tapi longgar. Wa ma dzalika tadiu alaina katsira. Akan tetapi walaupun demikian banyak waktu kita yang walakinna la na'rifu hadzal rukna fid dunya. Akan tetapi kita tidak mengetahui jadi apa hal yang kita tertipu itu. Kita tidak menyadari itu di dunia. Di dunia ini kurang sadar. Santai saja enak. Hidup aja makanya kadang ngapain gitu ya. Bingung kadang-kadang. Ya, kita tidak mengerti hal itu di dunia. Innama ya'riful insanu al-ghubna idza hadarahu ajal. Sesungguhnya dia menyadari, manusia menyadari hal itu ya saat itu jadi apa hal tersebut ternyata suatu yang mahal dijual dengan murah. Menyesal itu ketika ajal telah datang. Ajalnya telah tiba. Wa idza kana yaumul qiyamah, dan juga pada hari kiamat nanti. Menyesal. Ini namanya maghbun itu sih, tertipu. Tertipu itu karena mahal kok kamu jual murah itu loh. Ya kan? Harusnya dijual 2 juta cuma dijual 1.000 misalnya, 2.000. Kayak di obral. Waktu kita kayak tidak obral aja. Bahkan banyak orang-orang salaf dahulu itu mereka lebih mahal, lebih pelit terhadap waktu daripada kepada harta. Harta mereka nggak pelit, nggak berikan. Ada yang butuh bantu. Kalau waktu enggak, betul-betul mahal. Waktunya dibuat pelit. Jadi nggak boleh ada waktu kecuali ada nilai. Mungkin ilmu, mungkin apa? Mungkin ilmu, mungkin apa? Ada nilai paham. Jadi ini sampai usaha ini mungkin banyak waktu kita yang mudah-mudahan ini menjadi pelajaran. Maka perhatikan, mereka manusia itu menyadari itu ketika ajalnya datang dan ketika pada hari kiamat. Wa dalilu ala dzalik qaulullah ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu sholihan bima taraktu. Hingga ketika kematian datang kepada salah satu di antara mereka, ia mengatakan, Rabbi wahai Tuhanku, irji'uni, kembalikan aku di dunia, kembalikan aku di dunia. La'alli a'malu sholihan, maka aku akan beramal soleh yang aku tinggalkan dulu. Aku akan melakukan amal soleh yang aku tinggalkan dulu, yang aku tidak kerjakan. Misal ternyata benar-benar faedahnya besar. Entah lakukan yang wajib, tidak kita bahas ya, yang wajib, yang sunnah-sunnah. Sudah mati, menyesal, mau minta dikembalikan ke dunia. Tidak bisa. Tapi inilah ujian. Kita lepas ngaji hadis begini, ingat itu. Kemudian nanti juga ingat. Kalau diingat, ingat. Intinya waktu luang, kesehatan. Kadang orang itu kalau sehat, sakit aja itu terasa sekali. Ya kenapa aku waktu sehat kok nggak ke masjid? Enggak, orang kalau sehat mau ke masjid, mau sholat, gini-gini begitu sehat. Sebenarnya ya, tapi ini perhatikan. Ini ayat sebenarnya. Ayat surah Al-Mu'minun ayat 99 hingga 100. Jika apabila datang kematian pada salah satu di antara mereka mengatakan, qala rabbiji'uni, wahai Tuhanku, kembalikan aku. La'ali, barangkali aku akan melakukan amal soleh, atau aku semoga akan melakukan amal soleh bima taraktu, amal soleh yang aku tinggalkan. Wa qala azza wa jalla fi surati Al-Munafiqun, dan Allah azza wa jalla juga berfirman di dalam surat Al-Munafiqun,
min qabli an ya'tiya ahadakumul maut wa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas sholihin. Ayat ini sebelumnya apa? Awalnya min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Jadi sebelum datang kepada salah satu di antara kalian kematian, wayakula, maka ia mengatakan, Allah Ta'ala berfirman Al-Munafiqun ayat 10. Dan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut. Dan berinfaklah dari apa yang telah kami berikan kepada kamu. Berinfaklah dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kepada salah satu di antara kalian kematian. Satu siat infak. Sebelum datang kepada salah satu di antara kalian kematian, wayakula, lalu ia mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Tuhan, kalau aku akhirkan sedikit, kau tunda sedikit kematian, lalu aku sedekah. Sehat, gak mau sedekah. Ini kita sedekahlah kamu, infaklah kamu gitu loh. Sebelum datang kepada kamu kematian, lalu kamu baru mengatakan, wahai Tuhanku, kalau aku akhirkan sebentar ajalnya, lalu aku bisa bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Termasuk orang-orang yang soleh. Ini bentuk penyesalan. Aku dulu kok gak sekiranya. Kenapa saya dulu kok gak? Ditunda. Saat alangkah bisa ditunda sedikit. Pada waktunya banyak ketika sehat, banyak ketika waktu luang. Untuk apa? Makanya ini makbulun bimani. Paham ya? Makbulun gambarnya semacam ini. Sesuatu yang mahal diobral dengan harga yang murah. Maksudnya apa? Yang mahal kan waktu ini kan mahal. Karena waktu kalau kita gunakan 5 menit saja Anda berzikir, Anda baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, enggak sampai 1 menit itu. 1 menit bisa berapa kali? Itu kalau diucapkan gampang, ditimbangan berat ditimbangan, dicintai oleh Allah. Tapi waktu kita kadang kita gunakan itu kan bisa sebetulnya. Bisa ngomong, waktu yang bisa sehat. Tapi tertipu dengan hal-hal yang kurang bermanfaat. Ya ada mungkin faedahnya ada, Ustaz. Saya bisa begini, bisa begitu. Senang begini. Pahalanya apa? Dari pahalanya apa? Gitu kan? Nilainya, nggak ada nilainya. Catatan pahalanya nggak ada yang rugi. Nah di sini. Kalau Allah Azza wa Jalla juga berfirman, wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa'a ajalha wallahu khabirun bima ta'malun. Dan Allah tidak akan pernah mengakhirkan jiwa apabila datang kepadanya ajal. Artinya kalau ajal sudah datang nggak bisa ditunda. Stop sedikit aja. Wallahu khabirun bima ta'malun. Dan Allah itu Maha mengetahui, Maha teliti terhadap apa yang kalian kerjakan. Qala Asy-Syarih al-waqi'u anna hadhihi al-awqat al-katsirata tadhhabu alaina sudan. Realitanya bahwasanya waktu-waktu yang banyak ini berlalu begitu saja. Sudan itu
sia-sia. Begitu aja. Sudah. Alaina atas kita. La naqtabi'u minha, kita tidak bisa mengambil manfaat yang banyak dari waktu itu, dari usia kita. Wala naqfa'u ahadan min ibadillah, dan kita tidak bisa memberikan manfaat kepada seorang pun di antara Allah. Tidak digunakan bantu orang, tidak digunakan mengajar orang. Demikian juga kita sendiri tidak kita gunakan waktu kita untuk hal yang bermanfaat bagi kita. Ibadah sunnah atau bid'ah, saya mengajar, membantu orang, itu manfaatnya bagi kita dan orang lain. Tidak untuk orang lain. Orang lain tidak bisa mengambil manfaat, tidak bisa kita berikan manfaat dengan waktu yang ada. Demikian juga kita tidak bisa mengambil manfaat. Wala nadamu ala hadza ila idza hadara ajalu, dan kita tidak pernah menyesali ini kecuali nanti setelah datang. Ya alhamdulillah kita sempat bisa baca ini sebelum ajal datang. Jadi minimal penyesalan sekarang masih sedikit manfaatnya, karena masih bisa memperbaiki. Usia kita sudah 50 lebih, sekian tahun, kayaknya ibadah yang sholat aja kadang coba cepet-cepetan atau macam ini itu misal banyak yang manfaat. Maka sekarang diperbanyak taubat, istighfar, dan bagus kalau kita punya planning, punya jadwal waktu. Dalam satu hari itu apa yang sama nanti kelihatan 24 jam. Tidur jam sekian sampai jam sekian, sholat malam jam sekian, sholat malam 24 jam penuh. Rencana, ya kan rencana. Kalau kita tidur bangunkan juga Allah. Tapi kita punya main kelihatan di sini. Nah kalau kita nggak punya jadwal, kadang-kadang banyak seminggu tapi hasil bukan. Kerja jelas lah, kerja kan udah masuk kerja tuh. Ya, kerja jangan ada jadwal nih. Masuk jam 7, jam 6 berangkat dari rumah, jam 7 sampai kantor, masuk sampai jam sekian. Oke. Tidak ada jadwal itu niati untuk mencari nafkah harta yang halal supaya ada ibadah. Dengan cari yang harta yang halal, kerja menghidupi, memberikan nafkah kepada keluarga, tapi yang halal, cari yang halal, yang benar. Ibadah. Nah setelah itu juga ibadah, jangan sampai ibadah yang mahdoh ini. Yang wajib jangan ditinggalkan, ibadah yang wajib. Sholat 5 waktu, jangan tinggalkan. Kemudian ditambah ibadah-ibadah nafilah lah. Ucapan macam-macam pokoknya punya masing-masing punya jadwal masing-masing. Sibukkan sendiri-sendiri, bagus kalau di planning. Jadi lihat hari ini jam sekian ini. Seandainya kita punya jadwal juga olahraga. Tak pakai sepeda, ya, atau jalan. Ini kan jangan maksiat, jadi jangan maksiat. Di sela-sela itu kan bisa kita isi dikit. Kalau jalannya sore habis asar, udah sambil dikit. Putaran itu misalkan satu putaran ini subhanallah bihamdi subhanallah 100 kali. Ya kan? Mas, bagaimana caranya? Ada untuk apa? Waktu pagi ambil apa? Ya paling mudah amal-amal yang biasa kan ya dikir kalau gitu ya. Istighfar, jadi kita juga nyambung dan upayakan hal-hal yang dilakukan tidak maksiat. Jadi supaya tidak penyesalan di akhir. Walau tadi kita tidak menyesali atas hal ini kecuali apabila telah datang ajal. Ya tamanna al-insanu ayyu'ta fursatan walau daqiqatan wahidah li ajli ayyustaqdam walakin la yahsul. Manusia berangan-angan agar bisa diberikan tambahan kesempatan walaupun 1 menit. Walaupun 1 menit untuk supaya bisa bertaubat dan beramal yang baik.
Akan tetapi tidak akan pernah terjadi. Kenapa? Sudah mati. Dan kalau kita lihat juga digabungkan dengan kemarin, amalan yang paling dicintai oleh Allah untuk dilakukan seorang hamba dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah apa? Ya, wajib. Yang fardu tulis, yang fardu apa? Yang wajib. Jelas sholat 5 waktu wajib. Kerja jadi nafkah itu kalau bagi orang dalam rumah tangga wajib apa sunat? Waktu air dan waktu kifayah. Waktu air dan masuk waktu yang katanya kawin. Jadi artinya ini diperhatikan dan juga ditinggalkan. Urusannya di keluarga ini terlantar dosa. Itu wajib. Pokok kerja harus kerja. Jadi ibarat apa? Istirahat itu ya bagus juga ibarat. Istirahat ya nggak tidur. Istirahat ganti aktivitas satu dan yang lain, yang penting semuanya memberikan faedah dan ketaatan. Ini kerja penuh, capek, otak, bantu ke rumah, bantu istri di rumah ngapain kan? Masa cuci pakaian apa bisa? Aku bisa, masing-masing. Tapi juga begitu, bantu kegiatan itu. Stresnya hilang kan? Habis pikiran sekarang visi. Yang penting menikmati supaya enggak sedih kan. Kau menikmati kan semua gitu. Jadi bisa menggunakan kan. Tapi kalau penyesalannya setelah mati kira-kira itu ulang-ulang itu hanya di ayat-ayat semacam ini nggak bisa, kalau tidak akan bisa. Maka yang banyak itu disebutkan dunia ini ada yang penting sekarang ada itu amal, tidak ada hisab. Yang nanti yang ada hisab tidak ada amal. Suma innal insana qad laqabutu hadani nikmatani asina wal farah bil maut bal qad tabutu qabla ayyam qad yamradu wa yajizu al-diyan bima aujaballahu alaihi qad yamridu wa yakunu dzika sadri la yasalihu sadru wa yanabu wa qad yansagilu bi talabi nafaqah lahu wa li iyalihi hatta tabutu katsiran min at-ta'at. Kemudian setiap manusia terkadang tidaklah kehilangan dua kenikmatan ini, yaitu sehat dan juga faragh, maksudnya tidak bisa menggunakan dengan baik nikmat sehat dan waktu luang ini bil mauti. Nggak mesti dengan mau juga, sekadar bal qad butuh, bahkan terkadang dia tidak bisa menggunakan waktu itu sebelum dia mati. Terkadang dia sakit atau lemah, sakit dan tidak mampu mengerjakan apa yang diwajibkan oleh Allah kepadanya. Gak bisa maksimal. Itu tadi kan kesehatan itu sakit, gak bisa maksimal. Sholat kadang yang susah, kadang gak bisa ke masjid. Nah, terus ada yang bisa sholat gak bisa sempurna karena sakit. Maka ini pas sehat hanya bisa maksimal, dia gak bisa gunakan. Pas sakit dia gak bisa menjaga dengan maksimal. Maka ada gunakan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Gunakan masa senggangmu sebelum datang masa sibukmu. Jadi terkadang karena sakit, jika lemah gak bisa menunaikan kewajiban apa yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala kepadanya. Terkadang dia sakit, sehingga ketika sakit ini mesti pikiran ini sedih, gelisah, terbebani, capek, ya kan? Karena sakit ini. Bapak yang sahilu bitola bina wakoh lahu, ini yang barok ini. Terkadang manusia itu juga tersibukkan dengan mencari nafkah, kerja, cari nafkah untuknya dan juga untuk keluarganya, hingga akhirnya tidak bisa mengerjakan amal-amal banyak ketaatan
sebagaimana ketika ada waktu luang. Maka Masya Allah, Alhamdulillah, misalkan orang kerja sekarang, kalau kita pegawai PNS, apa perusahaan kan ada pensiun, ya kan? Berapa 58 atau 60 sekarang misalnya. Pensiun maksudnya pensiun itu ya nggak usah memikirkan kerjaan yang formal, ya berarti banyak waktu luang, fokus ke akhirat dan lain sebagainya. Jangan sudah dikasih pensiun mencari kesibukan lagi, kerja lagi si payu, si laku, itu dibutuhkan. Ya mikir-mikir, kerja urusan kerja dunia lagi, sibuk lagi. Kalau langsung ada waktu, udah fokuskan ke baca Quran misalkan, sampai dikit-dikit, sisi masjid aja, membersihkan masjid, masa tua di masjid, bantu-bantu. Kenapa? Sudah dimakan, udah banyak, udah untuk ini cukup, fokus ke situ, ya kan? Ini. Jadi ketika orang sibuk, akhirnya juga kurang bisa banyak melakukan apa-apa. Walihada yang bagi diri insani al-akhiri ayyantahiza fursata sihah wal barah bi taatillah. Ini intinya. Oleh karena itu, seyogyanya manusia yang berakal ia bisa menggunakan kesempatan sehat dan waktu luangnya dengan diisi dengan ketaatan kepada Allah. Diisi dengan melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla bi qadri ma yastati'u, sejauh kemampuannya. Masing-masing orang diberi kemampuan berbeda-beda, dibuka pintu ketaatan itu berbeda-beda. Lakukan apa yang Anda mampu, apa yang kita mampu. Si fulan dimudahkan dalam hal ini, ya sudah, kita mencari yang lain. Orang yang mungkin diberi harta, dia berbuat ketaatan dengan hartanya, dengan tenaganya, dengan lisannya. Banyak apa yang dimampui sesuai dengan apa yang kemampuannya. In kana qari'an bil Qur'an falyuksir min qira'atil Qur'an. Jika dia itu bisa membaca Al-Quran dengan baik, maka perbanyak baca Quran. Wa in kana la ya'rifu qira'ah yuksir min dzikrillah azza wa jalla. Jika dia tidak bisa membaca dengan baik, perbanyak zikir kepada Allah azza wa jalla. Indah sekali kan. Wa idza kana la yumkinuhu, jika itu tidak mungkin juga dia lakukan, ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar, dia lakukan amar ma'ruf nahi munkar, nyuruh orang yang baik, mencegah yang munkar. Au yaqula li walihi kullu ma yastati'u min ma'unatin wa ihsanin, atau dia berupaya untuk bisa memberikan bantuan kepada saudaranya sejauh kemampuannya, berupa bantuan, perbuatan ihsan, perbuatan baik maksudnya, untuk menolong orang lain. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Baik manusia orang bisa memberikan manfaat kepada manusia yang lainnya. Wa kullu hadhihi khairatun katsirah. Semuanya ini ada kebaikan-kebaikan yang banyak. Tadhabu alaina sudan, terkadang lewat begitu aja. Maka ini juga menyebutkan al khairu katsirun wa qalilun fa'ilun. Kebaikan itu banyak sekali, namun sedikit pelakunya. Hanya sebatas sudah tahu gitu. Maka di sini juga penting sekali berdoa. Sekali kembali lagi berdoa. Banyak doa-doa yang mengarah ke situ kan. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. A'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Ya Allah, aku minta padamu surga dan segala sesuatu, hal-hal yang bisa mendekatkan diriku kepada surga. Apa saja. Tolonglah aku. Atau minta pada surga dan hal-hal yang mendekatkan kita kepada surga. Jadi minta pertolongan pada Allah. Sebab sekali lagi kalau kita nggak tahu sih tahu, kita kan banyak kalau disebutkan. Sebutkan apa kebaikan, doanya boleh. Sebutkan yang sudah Anda lakukan. Yang sudah aku lakukan hari ini apa?
Kalau sudah bisa melakukan semuanya itu, bersyukurlah. Karena kita bisa itu karena Allah, jangan sombong. Dan jangan menjadikan sombong menghina orang. Doa aku loh yang bisa melakukan hari itu sudah banyak. Gini. Nulis, status, alhamdulillah bisa gini, nak pamer. Nanti dia, hati-hati juga. Gak usah ngurusi orang. Apakah kita dilihat orang apa enggak? Orang lihat tahu kita, orang tahu kita berbuat baik apa enggak? Gak usah, gak penting. Allah tahu. Yang penting urusan kita pribadi masing-masing, ya kan? Ini. Fal insanul aqilu huwa alladhi yantahizul furas. Maka manusia yang berakal itulah yang bisa menggunakan fursoh, kesempatan. Fursoh tasihah wa fursoh al-farah, yaitu kesempatan di saat sehat dan kesempatan di saat ada waktu luang, waktu longgar. Wa bihadza dalilun ala anna ni'amallahi tatafawatu. Maka di dalam ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwasanya nikmat-nikmat Allah itu bertingkat-tingkat. Wa anna ba'daha aktsaru min ba'din, bahwasanya sebagiannya lebih banyak daripada sebagian yang lain. Wa baru nikmatin yan'amullahu ta'ala biha 'alal 'abdi, dan nikmat yang paling besar yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada hamba adalah nikmatul Islam. Nikmat Islam, nikmat memeluk Islam, bisa memahami Islam, beragama Islam, mengamalkan ajaran Islam. Nikmatul Islam allati adallallahu anha katsiran minan nas, yaitu nikmat Islam yang banyak sekali manusia yang disesatkan oleh Allah darinya. Qala Allah Ta'ala al-yauma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakum al-Islam dinan. Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu, dan aku sempurnakan nikmatku atas kalian, dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Fa idza wajadal insanu anna Allah qad an'ama 'alaihi bil islami wa sharaha Allahu sadrahu lahu fa inna hadhihi akbaru ni'am. Maka apabila manusia mendapati bahwasanya Allah Ta'ala telah memberikan kepadanya Islam, nikmat Islam, dan Allah melapangkan dadanya untuk bisa menerima Islam, dimudahkan mempelajari agama Islam, kemudian mengamalkan ajaran-ajarannya. Wa inna hadhihi akbaru ni'am. Maka sebenarnya hal ini adalah nikmat terbesar. Jadi nikmat terbesar itu bukan dapat kerjaanku banyak sampai nggak bisa istirahat. Itu ujian juga dengan jam nolak itu. Ibadah sholat sampai nggak sempat. Ini bukan yang paling ujian. Jadi yang nikmat akan juga. Sumasanian. Yang pertama nikmat apa? Islam. Yang kedua nikmatul akal. Ain akal. Nikmat akal. Fa innal insana idza ra'a mubtalan bi aqlihi la yusidu tasarruf wa rubbama yusi'u ila nafsihi wa ila ahlihi hamidallaha ala hadhihi ni'mah wa innaha nikmatun 'azimah. Sesungguhnya manusia apabila dia melihat ada orang yang diuji dengan akalnya, sehingga orang ini perbuatannya kurang waras, kurang bagus, ya, kemudian kadang berbuat tidak baik kepada dirinya atau kepada keluarganya, maka dia memuji Allah atas nikmat ini, nikmat akal ini. Akal, pikirannya waras, sehat. Wa innaha nikmatun 'azimah. Yang itu adalah nikmat yang besar. Yang ketiga, nikmatul amni bil auton. Nikmat diberi keamanan dalam negeri, tidak perang. Alhamdulillah negeri kita aman. Nikmat keamanan di dalam negeri itu sesungguhnya merupakan termasuk kenikmatan yang paling besar. Dan contohkan bahwasanya dulu nenek moyang kita ini berada dalam ketakutan yang besar di negeri ini. Maksud ini contohkan di Arab. Kita juga ya ada penjajah dulu. Gak bisa ibadah dengan nyaman, gak bisa. Sembunyi-sembunyi bisa ibadah. Jadi bahkan bukan kita mendengar bahasa mereka apabila salah seorang keluar dari mereka menuju sholat subuh, mereka
tidak bisa kecuali dengan membawa senjata untuk keamanan mereka, karena keamanan. Takut kalau ada seorang yang membunuhnya atau memeranginya semacam itu. Intinya ini nikmat keamanan, ini jadi nikmat yang sangat besar. Maka nikmat keamanan ini merupakan tidak ada nikmat yang membandingi selain nikmat Islam dan akal. Jadi ini 3 hal penting: Islam, akal yang waras, diberi keamanan. Dan yang keempat, kadzalika mimma an'ama bi alaina wa la siyama bi hadhihi bilad raddul aisy yatina min kulli makan. Jadi nikmat keempat, nikmat diberi kecukupan dalam kehidupan. Ya, kita min kulli makan pada numi hadimati wal ham. Ini kata di Arab, saya di Arab ini datang kepada ahli negara segala orang dari segala penjuru, ya kan? Ya, kita berada kebaikan yang besar. Alhamdulillah. Rumah-rumah penuh dengan rezeki. Nah, kalau dibawa ke sini, dibawa kita ke sini, kita sekarang bisa makan, bisa cukup untuk makan. Sekarang bisa makan, diberi kesehatan, bisa makan, diberi keamanan. Ini kayak orang mendapatkan dunia. Besok masih bisa kecil lagi, bisa apalagi sekarang. Insya Allah rata-rata bisa dimakan masih ada. Ada karena sekarang makan, besok saya mau dimakan sudah nggak tahu, sudah nggak ada jarak. Minimal masih ada, minimal. Nasi beras masih ada, minimal. Kita rata-rata langsung beli. Ya, ini suatu kenikmatan. Maka terakhir, fa'alaina, maka wajib bagi kita untuk mensyukuri nikmat itu, untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat-nikmat yang agung tersebut. Ini semua ada, alhamdulillah ada Islam, kita punya akal, diberi keamanan, negeri aman, alhamdulillah, diberi kecukupan. Maka suatu kenikmatan yang besar. Apa kewajiban kita? Wajib bagi kita mensyukuri itu, bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat-nikmat yang agung ini, yaitu wa annakuma bitu'atillah, dengan melakukan ketaatan kepada Allah. Kita wajib bersyukur kepada Allah dan wajib menunaikan ketaatan kepada Allah Ta'ala hingga Allah memberikan kenikmatan tambahan kalau kita syukuri itu. Karena Allah Ta'ala telah berfirman, wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Dan Rabb telah mengumumkan bahwasanya jika kamu sekalian bersyukur, niscaya aku akan tambah nikmatku kepada kalian. Namun jika kalian kufur, tak mau bersyukur, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat keras. Mungkin azab itu diambil atau diambil keberkahannya, atau juga dapat dijauhkan dari hal-hal yang semacam tadi. Maka sekali lagi mari kita berupaya untuk mensyukuri itu. Dan harapan syukur kenikmatan tetap ada dan bahkan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika wa naktabi bihadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.